Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, Miss Winda hadir untuk menyapa seluruh adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah. Nah, Miss punya yel-yel untuk minggu ini. Kalau Miss bilang apa kabarnya, adik-adik jawab sehat, kuat, luar biasa. Misalnya sekali lagi ya, apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, luar biasa. Yeay! Semuanya masih dalam keadaan sehat kan? Miss harap kita semua tetap sehat, tetap kuat untuk menyambut firman Tuhan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita siapkan hati kita mau berdoa dulu. Sebelumnya kita nyanyi dulu, oke? Lagunya Ibu jari, jari telunjuk. Semuanya tahu kan? Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah yang masih kami terima hingga pada saat ini. Kami sebentar lagi mau memulai untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Hai adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Bapak Abraham dengan penuh semangat. Salam adik-adik sekolah minggu. Pada minggu hari ini Abang akan membacakan epistel kita dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Abang ulangi, Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan.
Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumputnya subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi betapa baiknya dengan penuh semangat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena atas berkat-Mu kami masih dapat menikmati napas kehidupan sampai pada hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Miss akan membacakannya untuk kita semua. Lazarus dibangkitkan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini Miss punya satu komik Alkitab tentang Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita nonton bersama-sama ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan."
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu ini. Tadi adik-adik udah nonton kan videonya? Di situ diceritakan bahwa Lazarus yang telah mati dibangkitkan lagi oleh Yesus. Nah, di sini kita bisa mengambil pesan bahwa pertolongan Yesus itu tepat pada waktunya, kita tidak boleh mengeluh. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kami masih dapat mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa firman yang telah disampaikan tadi bisa kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan dengan penuh semangat. Ku
adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Grace. Kita akan membuat kreativitas. Kreativitas kita untuk minggu ini adalah katup Alkitab. Nah, alat dan bahannya pertama adalah siapkan kertas berbentuk yang persegi ya, atau segi empat. Nah, ballpoint dan pewarna. Pertama-tama kita lipat kertas ini berjumpa dengan setiap sisinya ya adik-adik. Kita lipat ke segala sisi. Oke. Nah, selanjutnya sudah seperti ini, kita lipat seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah kita lipat, jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, kan sudah ada 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke dalam ya, setiap sisinya dijumpakan ke tengah ya. Harus di tengah ya adik-adik. Nah, setelah berbentuk seperti kap surat adik-adik, nah adik-adik boleh bikin kata-kata atau kalimat dari isi teks Alkitab yang adik-adik suka. Misal, dan dia begini adik-adik, atas jumpakan ke bawah, samping kiri jumpakan ke samping kanan. Nah, Miss suka di sini, Miss bikin ini Happy Sunday. Nah, dibalik ya supaya nanti pas ketemu jadinya tulisannya bertemu deh. Happy Sunday. Selanjutnya di sisi sebelahnya adik-adik tulis ayat atau teks khotbah yang adik-adik suka. Nah, Miss suka, kita pindahkan dulu ya, ayat Alkitab dari Mazmur 57 ayat 8. Tada! Miss sudah bikin seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengkreasikannya dengan cara mewarnai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, selamat mewarnai, selamat berkreasi. Tada! Sekarang Miss sudah mewarnai dengan warna merah dan hijau. Miss suka warna itu. Nah, sisi di belakangnya adik-adik juga warnai ya, sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah. Tada! Sudah selesai. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita lipat 2. Terus jumpakan satu sini tangannya. Nah, jadi seperti ini. Dilipat 2, lipat lagi, di segala sisi dilipat. Lalu jadi dia seperti ini, katup Alkitab. Nah, ini ada tulisannya. Jadi kalau awalnya kita seperti ini, seperti bunga. Lalu dibuka, saat dibuka ada tulisan Happy Sunday adik-adik. Nah, balik lagi, dibuka keluar. Wah, ada ayat Alkitab kesukaan kita. Ada ayat Mazmur 57 ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.